Betul sekali. Nah, saya mau ingatkan di khotbah minggu lalu tentang sedikit latar belakang jemaat di Kisah Para Rasul ini, jemaat mula-mula. Jemaat Kisah Para Rasul ini disebut jemaat yang ideal. Tentu orang sebagai satu persekutuan jemaat ingin disebut sebagai jemaat ideal. Kenapa jemaat Kisah Rasul ini disebut sebagai jemaat yang ideal? Seperti yang kalian jawab, kelompok 1 sampai kelompok 5. Mereka ini suatu jemaat yang baru terbentuk. Tetapi walaupun mereka baru dibentuk, apalagi pada saat itu Kekaisaran Romawi mengejar-ngejar mereka karena tentara-tentara Romawi ini, kerajaan Romawi tidak mau kekristenan ini berkembang. Walaupun mereka dikejar-kejar, dianiaya, tetapi mereka tetap tekun dalam satu persekutuan. Walaupun ada tantangan, mereka itu tetap tekun dalam persekutuan. Tantangan apa saja? Nah, jemaat ini adalah jemaat yang miskin. Tetapi walaupun mereka adalah jemaat yang miskin, dikatakan tadi dalam pembacaan, mereka selalu saling membagi. Kehidupan saling membagi itu ada di dalam jemaat Kisah Para Rasul ini. Nah, kenapa mereka ada hidup yang saling membagi? Karena mereka belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus masih di bumi bersama-sama mereka. Karena mereka diajar oleh rasul-rasul yang adalah murid-murid Kristus. Jadi apa yang mereka praktikkan itu menjadi jemaat yang ideal, itu karena mereka mencontoh pola hidup Yesus. Apa nomor 1 itu pola hidup Yesus? Kasih. Dengan adanya kasih tidak ada iri hati, seperti jawaban kelompok 3 tadi. Dengan adanya kasih, persekutuan di dalam pengajaran, persekutuan di dalam fellowship pasti akan berjalan sama-sama dan akan selalu ada keseimbangan. Dengan adanya kasih, pengajaran di dalam jemaat itu akan berkembang, bukan hanya di dalam jemaat, akan juga keluar. Misi pasti keluar. Itu semua karena kasih. Dengan kasih sebagai satu persekutuan, kita akan saling memahami satu sama yang lain. Dengan kasih, segala perbedaan-perbedaan akan dapat disatukan. Namanya manusia yang berbeda, tentu ada perbedaan. Tetapi kalau ada satu tujuan menerapkan kasih dalam satu persekutuan, perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan. Oleh karena itu, kalau kita semua ingin jemaat Gemim USA menjadi jemaat yang ideal seperti jemaat di Kisah Para Rasul ini, dan di ayat terakhir dikatakan mereka disukai oleh semua orang, dan disukai semua orang, dengan itu Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tuhan yang menambahkan, kita tidak perlu mencari-cari, Tuhan yang akan mengirim. Karena kenapa? Karena orang melihat kehidupan kasih dipraktekkan di dalam persekutuan jemaat itu sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan saat ini mengajak kita semua sebagai satu persekutuan jemaat, marilah kita mengikuti pola hidup jemaat Kisah Para Rasul ini. Pola hidup penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita